fungsi bahasa reseptif ya. Kemudian di area bicara ekspresif itu kematangannya pada usia 15 sampai 24 bulan. Jadi ekspresif itu adalah kemampuan seseorang untuk mengemukakan pikiran, gagasan, respon dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Jadi kalau dia pengen sesuatu dia bisa menunjuk, itu artinya adalah ekspresif nonverbal. Nah, verbalnya bisa bertahap ya, bisa suku kata, mam untuk mamam, atau sudah kata, maem, atau sudah kalimat, misalnya aku mau maem. Ya, jadi, nah ini reseptif itu biasanya berkembang terlebih dahulu, kemudian ekspresif ya. Tapi ini berkembang juga nggak nunggu satu selesai, jadi dia saling tumpang tindih ya. Nanti kita bisa lihat dari tahapan bicara anak normal ya. Nah ini kalau dilihat dari pemeriksaan MRI kepala, jadi MRI kepala itu adalah seperti CT scan tapi yang lebih bagus lagi. Pada anak normal usia lahir sampai 39 bulan, itu pematangan saraf untuk sensori motornya usia 8 bulan. Kalau untuk fungsi bicara itu sampai usia 36 bulan. Dan yang tercepat adalah usia 18 sampai 24 bulan. Jadi memang untuk perkembangan bicara maupun perkembangan yang lain ini kita kejar-kejaran dengan usia ya. Jadi kalau ada namanya golden period itu adalah sampai 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sampai anak usia itu 2 tahun ya. Kalau bisa sebelum itu kita juga harus sudah memaksimalkan perkembangan. Nah, ini adalah perkembangan bicara reseptif ya. Jadi kita bisa lihat nih anak-anak kita udah ada belum ya. Jadi anak lahir itu pun juga perkembangan bicara reseptifnya sudah ada. Tadi ya saraf bicara lahir pun sudah siap untuk menerima stimulasi. Dia bereaksi terhadap suara. Misalnya suara yang keras ya dia kaget ya. Atau suara ibunya, begitu dia dengar suara ibunya dia langsung diem ya. Itu juga sudah ada. Kemudian usia 3-4 bulan itu sudah ada senyum sosial. Artinya kalau dia diajak main, diajak bicara, ya, dia sudah bisa menunjukkan reaksi tersenyum. Artinya dia tahu bahwa ada yang berusaha mengajak komunikasi, ada yang mengajak bermain. Ya. Nah, usia 4-7 bulan dia sudah bereaksi terhadap suara. Ya. Misalnya di atas 6 bulan itu anak sudah tahu nama dirinya siapa. Dipanggil Anissa, Anissa, dia menoleh ya. Tapi tentu ingat bahwa memanggil anak harus dengan satu nama supaya dia tahu dia tuh namanya siapa ya. Kemudian usia 8-9 bulan itu dia mengerti larangan tidak boleh ya. Misalnya dia ambil mainan, terus dia mau masukin ke mulut, jangan, nah, dia langsung menghentikan gerakannya. Itu adalah perkembangan bicara reseptif. Kemudian 10-11 bulan dia mengerti perintah atau perkataan tapi dengan mimik ya. Misalnya gini, ayah mana ya, tapi kita sambil memperlihatkan gambar ayahnya atau apa. Nah, nanti dia menoleh tuh ke arah ayah atau foto ayahnya. Atau 14 bulan kita bisa bertanya, lampu mana? Nah, dia mengerti tanpa kita harus menunjukkan ke atas, maka dia akan menoleh ke atas. Dan 17 bulan adalah dia bisa menunjuk 5 bagian wajah atau tubuh yang disebut. Ya, ini adalah contoh-contoh perkembangan bicara reseptif. Nah, kalau perkembangan bicara ekspresif ini juga sudah terjadi, ya, jadi saling berkesinambungan, tumpang tindih. Ya. Nah, kalau umur 1-6 bulan itu dia sudah ada cueing, ya, yang sebagai respon terhadap suara kita. Ya. Cueing itu seperti wow gitu ya. Jadi kalau kita ngajak bicara bayi, nah itu adalah responnya, wow gitu ya. Tapi ini tentu memerlukan stimulasi yang konsisten dan terus-menerus. 6-9 bulan reaksi yang dia perlihatkan adalah babbling, yaitu adalah suku kata tanpa arti, yaitu tata-tata, baba-baba, dada-dada ya. Nah, kemudian 10-12 bulan mulai ada 2-3 kata berarti, entah mama atau papa. Kenapa mama atau papa? Karena itulah yang paling mudah ya dibandingkan dengan misalnya mami atau umi atau ibu, itu susah. Kalau konsonan A lebih mudah ya. Kemudian 13-15 bulan itu dia bisa rata-rata 4-7 kata dan ocehannya kurang lebih 20% dimengerti.
16 sampai 18 bulan bisa 10 kata, kurang lebih 25% bisa dimengerti. Usia 19 sampai 21 bulan itu bisa 20 kata dengan 50% kata-katanya bisa dimengerti. Sampai akhirnya 22 sampai 24 bulan dia bisa 50 kata minimal, bisa menyusun kalimat terdiri dari 2 kata, dan 60 sampai 70% kata-katanya bisa dimengerti. Nah, bagaimana dengan umur 2 sampai 2,5 tahun? Ini tentunya kosakatanya bertambah banyak, ya. Bicaranya sudah terdiri dari kalimat terdiri dari 2 sampai 3 kata. Aku mau mimi, mimi susu, mau bobo, aku mau bobo, ya. Dan 75% itu pembicaraannya bisa dimengerti. 2,5 sampai 3 tahun dia sudah bisa menyebut usianya berapa kalau ditanya, bisa menghitung, kalimatnya sudah terdiri dari 4 kata, dan 80 sampai 90% bisa dimengerti. Sedangkan usia 3 sampai 4 tahun itu kalimatnya sudah terdiri dari 3 sampai 6 kata. Sudah bisa bertanya dan sudah bisa bercerita, ya, karena dia sudah ngomong dalam bentuk kalimat yang cukup panjang. 4 sampai 5 tahun itu bisa bicara kalimat terdiri dari 6 sampai 8 kata, bisa menyebut 4 warna atau lebih, dan berhitung, ya. Nah, keterlambatan bicara itu disebut terlambat jika perkembangan bicara seorang anak berada di bawah perkembangan bicara anak normal seusianya. Dan taraf perkembangan bicaranya masih seperti anak-anak di bawah usianya. Misalnya contoh anak umur 3 tahun, ya, bicara susu masih cucu gitu, atau bicara bobo masih bo, atau hanya bobo saja, belum dalam bentuk kalimat, ya. Nah, ini adalah red flags perkembangan bicara. Artinya red flags itu adalah tanda-tanda apa yang harus kita waspadai pada anak kita, apakah ada masalah atau tidak, ya. Nah, yang pertama adalah pada usia 6 bulan, ya. Jadi ketika dia tidak melirik atau tidak menolehkan kepala pada sumber suara dari samping atau belakang, ya. Nah, ini mesti curiga juga, ya. Jadi anak itu sudah menoleh pada sumber suara paling tidak usia 4 bulan, ya. Kemudian anak di atas 6 bulan tidak berespon terhadap panggilan namanya. Nah, ini batasannya adalah 10 bulan. Atau umur 15 bulan tidak mengerti atau berespon terhadap kata-kata. Yang sederhana aja deh, misalnya mama mana, papa mana, ya. Responnya biasanya bisa menunjuk atau menoleh pada orang yang kita tanya. Umur 18 bulan tidak dapat mengucapkan 10 kata, ya. 21 bulan tidak respon terhadap perintah duduk, berdiri, kemari. Jadi tidak respon terhadap perintah sederhana. Atau 2 tahun tidak dapat menunjuk dan menyebut bagian tubuh seperti mata, hidung, telinga, dan mulut. Oke. Nah, yang lain adalah tidak menunjukkan babbling, tidak dapat menunjuk atau mimik yang baik pada umur 12 bulan. Ya. Jadi dia kalau pengen sesuatu tuh hanya teriak atau menangis, ya, tidak menunjuk, ya, artinya tidak ada komunikasi. Berikutnya adalah tidak ada kata pada usia 16 bulan. Kemudian tidak ada 2 kata spontan, tidak ada kalimat terdiri dari 2 kata yang spontan pada usia 2 tahun. Kemudian hilangnya kemampuan bicara atau kemampuan sosial pada semua umur. Ya, ini adalah red flags dari perkembangan bicara. Nah, ini adalah komponen penting pada perkembangan bicara seorang anak, ya. Jadi beberapa saat belakangan ini saya sering ditanya oleh orang tua, "Dok, anak saya alergi berat. Itu bukan sih yang menjadi penyebab anak saya telat bicara, ya? Atau dok, anak saya ini dulu didiagnosis tongue tie atau lip tie. Padahal udah dipotong sih dok, tapi kenapa anak saya umur 2 tahun masih telat ngomong ya?" Oke. Jadi akhirnya saya tergelitik untuk menerangkan hal ini. Jadi komponen penting pada perkembangan bicara anak itu tentunya telinga, ya, sensorik, ya. Kemudian mata juga sebetulnya, tapi tidak secara langsung. Nah, telinga itu ya tentunya dia menerima rangsang dengar, ya, rangsang dengar. Nah, setelah itu akan dikirim ke otaknya. Nah, sebetulnya yang paling berperan paling banyak adalah otak seorang anak, ya. Di situ rangsang suara tersebut akan diterima, diolah, disimpan, ya.
Nah, itulah makanya kita untuk mengajarkan anak itu berbicara, kita secara langsung aja. Tunjukkan bendanya, kemudian tunjukkan sifatnya, bentuknya apa, warnanya apa, baunya apa, gunanya apa. Jadi sehingga persepsi kata itu akan menjadi lengkap di otak seorang anak. Tadi kan saya bilang ya bahwa pusat penglihatan, pendengaran, kemudian area untuk interaksi sosial juga berdekatan dengan pusat bicara. Jadi persepsi anak itu terhadap suatu benda itu, suatu kata itu menjadi lebih lengkap ya. Jadi kalau kata benda ya dia tahu bendanya apa, sifatnya apa. Kalau kata kerja dia juga mengerti karena dia melihat kerja yang ditunjukkan oleh kata kerja tersebut. Misalnya ibu lagi goreng ikan, oh goreng tuh itu. Ibu lagi nyapu, oh nyapu tuh kayak gitu. Nyapu itu pakai sapu, sapu itu satu alat yang ada tongkatnya panjang gitu ya. Kemudian kalau kata sifat juga, mana panas, mana dingin ya, mana keras, mana lembut, itu juga harus ditunjukkan. Dan itu tentu harus diajarkan secara langsung oleh kita ya, oleh orang-orang sekelilingnya, oleh pengasuh. Nah, setelah itu baru kalau dia mau berespon, itu akan dieksekusi namanya. Jadi otak kita akan menyuruh, oh ya aku harus jawab, aku mau bobo gitu ya. Ada pertanyaan misalnya, kamu mau apa? Aku mau maem nasi. Nah, setelah itu baru otak akan menyuruh organ oromotor ya. Salah satunya adalah mulut kita. Mulut itu tentu ada otot pipi, ada bibir, ada lidah dan sebagainya untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Ya, jadi artinya ketiga organ ini saling mendukung, tapi sebagian besar yang berperan adalah otak ya dalam proses belajar bicara ini. Nah, berikut ini adalah penyebab keterlambatan bicara ya. Tadi kan telinga, otak, oromotor ya. Kalau ada gangguan pendengaran tentu akan menyebabkan keterlambatan bicara ya. Tetapi biasanya anak-anak dengan problem pendengaran dia akan berusaha berkomunikasi dengan cara nonverbal ya, artinya dengan isyarat. Pengen sesuatu dia nunjuk, pengen makan dia membawa tangannya ke mulut ya. Oke. Kalau penyebabnya di otak, contohnya pada anak-anak dengan disabilitas intelektual, nah itu sebagian besar proses keterlambatan itu akan terganggu, terutama dalam proses eksekusi. Ya, aku mau ngomong apa, aku mau cerita apa, aku mau menyusun kalimat terdiri dari berapa kata, itu adalah kerja otak. Ya. Ketiga bisa juga oromotor, ya, tapi oromotor biasanya hanya akan terjadi gangguan artikulasi. Yang keempat adalah gangguan interaksi sosial, misalnya pada anak-anak dengan autism. Ya. Jadi tadi area untuk pusat interaksi sosial dan bicara itu saling berpengaruh. Ya. Jadi kalau satu berpengaruh maka akan saling mempengaruhi. Yang kelima adalah penyebab-penyebab lain. Ya. Nah misalnya nih telinga ya, pada gangguan pendengaran ini bisa tahun-tahun pertama itu seolah-olah normal ya. Anak kuing dan babbling tetap muncul. Lalu terlihat gangguan bicara dan berbahasa. Ya. Makin awal terjadi gangguan pendengaran, maka gangguan bicaranya akan makin berat. Dan yang mesti diwaspadai adalah gangguan pendengaran sedang, yaitu ambang dengar 45-60 desibel, juga dapat menyebabkan gangguan bicara. Yang kedua adalah problem di otaknya ya. Jadi kalau pada balita ini kita sebut sebagai global developmental delay. Pada anak usia di atas 5 tahun, ya kita tentukan apakah global developmental delay ini akan berlanjut menjadi disabilitas intelektual. Ini ada yang sebetulnya merupakan yang paling banyak ya sebagai penyebab keterlambatan bicara. Dijumpai pada lebih dari 50% anak. Dan ini biasanya terjadi pada kasus disabilitas intelektual sedang ya, jadi dengan IQ sekitar 50 sampai 70. Nah, ini biasanya bicaranya lambat, kosakatanya sedikit, pengertian dan mimiknya kurang, hanya bisa tanya jawab sederhana, bercerita kurang terampil, dan kalau makin berat tentu bicaranya juga makin terlambat ya. Nah, tapi bedanya dengan yang lain adalah pada global developmental delay atau disabilitas intelektual ini ada keterlambatan juga di perkembangan yang lain ya, contohnya motorik. Misalnya dia jalan baru umur 2 tahun,
atau jalan baru usia 3 tahun ya. Jadi inilah tanda yang lain. Nah, kalau oromotor ini biasanya ada gangguan artikulasi dan biasanya juga ada problem makan ya. Makan tidak bisa mengunyah dengan baik ya. Dan ini biasanya bicaranya menjadi tidak jelas, tidak lancar. Nah, ini biasanya pada anak-anak dengan palatoskisis atau langit-langit mulutnya ada sumbing, bisa juga kelainan rahang atau lidah yang terlalu besar. Nah, penyebab lain ini dulu disebut sebagai maturation delay ya. Nah, ini sering pada anak laki-laki. Biasanya juga dari riwayat keterlambatan bicara di keluarga, dapat juga disertai keterlambatan ringan di bidang yang lain ya, misalnya motorik tapi hanya ringan saja. Nah, ini pemeriksaan fisiknya biasanya normal, interaksi sosialnya juga baik. Nah, pada anak-anak seperti ini biasanya anak akan bicara dengan sendirinya atau kita sebut sebagai late bloomers. Nah, penyebab lain adalah gangguan bicara ekspresif. Nah, ini reseptifnya baik. Dia ngerti apa aja, disuruh juga ngerti ya. Nah, tapi ekspresifnya kurang baik. Nah, yang lain-lain ini normal ya, interaksi sosialnya bagus, intelijensinya bagus, pemeriksaan sarafnya, pendengaran, emosi, dan artikulasinya normal. Anak-anak dengan gangguan bicara ekspresif ini sering tidak bisa merujuk pada satu kata ya. Misalnya mau bilang bola tuh dia nggak bisa bilang bola, hanya bilang itu yang bulat, yang suka ditendang-tendang, padahal itu adalah bola gitu ya. Nah, ini kalau didiamkan mungkin akan bisa bicara dengan sendirinya, tapi mengalami kesulitan belajar dan lain-lain saat usia sekolah ya. Dan ini harus dilakukan intervensi. Biasanya ada kesulitan dia membaca tetapi kurang mengerti apa yang dia baca. Nah, penyebab lain yang menjadi masalah sekarang juga, tapi saya lihat juga sudah agak berkurang karena orang tua juga sudah paham. Sebetulnya bicara bilingual itu tidak menjadi masalah pada anak normal. Artinya anak yang tidak ada keterlambatan bicara. Ya. Jadi silakan aja, tapi harus pastikan dulu perkembangan bicara anak kita ini normal atau enggak. Ya. Jadi anak dengan problem keterlambatan bicara atau gangguan bicara itu harus mulai dengan satu bahasa dulu. Ya. Jangan dikasih bilingual. Nah, tentukan dulu bahasa yang akan dikuasai. Sebaiknya tentu bahasa yang dipakai sehari-hari ya di lingkungan rumah. Kita sebut sebagai mother tongue. Kenapa mother tongue atau bahasa ibu? Karena ya ibunya lah yang selalu berada terus-menerus di sisi anak ya. Jadi pergunakan bahasa pertama itu adalah bahasa yang fasih digunakan oleh ibunya tentunya. Nah, penyebab lain ini bisa juga ya, tetapi jarang, ini deprivasi psikososial. Misalnya anak-anak yang sangat kurang stimulasi ya, karena faktor kemiskinan, karena gizinya kurang, lingkungan yang buruk ya, kemudian juga penelantaran anak atau hidup di panti asuhan yang cukup padat sehingga kurang stimulasi. Penyebab lain bisa juga mutisme selektif, jadi anak hanya mau bicara di tempat-tempat dan situasi tertentu atau orang tertentu saja. Nah, ini adalah yang cukup sering ya datang ke praktek dokter anak ya, adalah gangguan interaksi sosial ya. Jadi autism ini sebetulnya adalah keluhan yang membawa orang tua pertama kali tentu keterlambatan bicara ya. Tapi sebetulnya ada gejala lain yang juga terganggu, yaitu gangguan interaksi sosial ya. Jadi yang paling mudah dilihat adalah kontak matanya yang minim, ya kayak cuek gitu, dipanggil nggak noleh, kayak nggak peduli sama orang, bahkan kalau yang ekstrim ya dia sibuk sendiri, menarik diri gitu ya. Nah, kemudian ada gangguan komunikasi baik verbal maupun non-verbal ya. Sering juga ada bahasa planet, dia ngoceh yang tidak ada artinya, ngaco-ngaco gitu ya. Atau dia bicara tapi meniru, jadi meniru apa yang dikatakan orang lain atau ekolalia. Dan ketiga ada perilaku yang khas ya, yang berulang-ulang, yang tipikal ya, misalnya dia senang lompat-lompat, muter-muter, baik muter-muter dirinya ataupun muter-muter benda yang beroda. Atau bisa juga cium-cium benda yang sebetulnya tidak pas untuk selalu dicium-cium ya, atau mainin tali diputer-puter atau balik-balik buku terus gitu ya. Nah, ini adalah
tabel singkat ya, bagaimana kita membedakan hal-hal tersebut ya. Nah ini tadi ya. Jadi kalau disabilitas intelektual itu perkembangan reseptifnya juga agak kurang, tapi akhirnya bisa juga terkejar. Tetapi yang lebih menonjol adalah bahasa ekspresifnya kurang, kejelasannya juga kurang. Tentunya tidak ada problem pendengaran. Kalau gangguan pendengaran atau hearing loss, tentu dia ada gangguan pendengaran sehingga dia berkomunikasi memakai isyarat. Ya. Kecerdasannya tentu ya tentu sebagian besar tentu normal ya. Dan dia berkomunikasi memakai isyarat ya, baik kita harus berkomunikasi dengan anak tersebut maupun anak itu menyatakan sesuatu. Kalau maturation delay tadi sudah ya, bahasa reseptifnya normal, kecerdasannya juga normal, biasanya anak laki dan ada riwayat keluarga yang positif. Kalau gangguan bicara ekspresif, ini juga hampir sama tadi ya, yang kurang normal hanya yang kemampuan bahasa ekspresif. Dan kadang-kadang juga dia memakai isyarat, tapi dia tidak ada gangguan pendengaran. Nah, kalau bilingual ini juga hanya ekspresif saja yang terganggu, tentu tidak ada gangguan pendengaran, dan ada riwayat penggunaan dua bahasa atau lebih di keluarga. Nah, kalau autism, ya ini bedanya ya, ada gangguan interaksi sosial. Ya, jadi dan nggak ada gangguan pendengaran. Dia kalau ada iklan TV yang dia suka, dia tahu walaupun dia dari kamar berada di kamar yang berbeda. Ya. Nah ini adalah hal-hal yang sangat patut diperhatikan oleh orang tua ya. Dan ini saya perhatikan dari tahun ke tahun masih konstan aja nih. Ya. Jadi pola pengasuhan saat ini adalah sangat berisiko terjadinya keterlambatan bicara pada anak, juga interaksi sosial ya, atau interaksi dua arah. Pertama adalah paparan screen time. Itu bisa TV, bisa juga gadget yang terlalu dini dan terlalu lama. Saya perhatikan rata-rata anak-anak itu diperkenalkan pada screen time pada usia 6 bulan. Pada saat anak mulai MPASI. Jadi alasannya supaya anaknya mau makan, ditaruh depan TV atau ditaruh tablet, nah makannya jadi cepet tuh ya. Tapi kalau kita perhatikan nih, makin anak itu bertambah usia, dia makin lama memerlukan waktu untuk makan. Akhirnya yang tadinya cuma 15 menit jadi 30 menit. Akhirnya bisa sejam, dan bahkan ada pasien saya yang bisa 1,5 sampai 2 jam sekali makan ya. Nah itu tentu tidak tepat ya, karena anak menjadi tidak fokus pada proses makan itu sendiri. Jadi matanya ke TV, ya mulutnya kadang ingat ngunyah, kadang enggak ya. Jadi anak itu koordinasinya belum bagus. Jadi dia belum bisa secara otomatis mengunyah sambil melihat TV. Jadi kalau dia asik melihat TV, akhirnya juga suka lupa ngunyah tuh. Dan ini bisa berjam-jam atau dalam sehari ya. Jadi saya pernah punya pasien bahkan sejak lahir sudah dikasih suara TV. Bahkan ada yang membangunkan anaknya dengan TV. Ya. Dan ini bisa berjam-jam tuh bisa 3-4 jam dan bahkan bisa sepanjang hari. Ya. Jadi perlu diingat bahwa walaupun itu tidak ditonton, tetapi kalau TV itu terus dipasang sepanjang hari, yang akan masuk ke otak anak tersebut adalah suara-suara TV tersebut. Ya. Sehingga ketika kita memanggil namanya, dia menjadi abai karena itu tidak terperhatikan oleh dia. Gitu, ya. Kedua adalah mengasuh dalam tanda kutip anak dengan TV atau gadget. Ya. Pokoknya anaknya udah makan tepat waktu, tidur tepat waktu, minum susu, mandi, main. Nah, habis itu mengasuh anak dengan dikasih TV atau gadget. Ya. Tentu ini adalah cara yang tidak tepat kalau terus-menerus. Ketiga, menganggap bahwa TV atau gadget dapat menjadi sarana pembelajaran untuk anak. Ya, jadi ini juga alasannya dengan gadget, anak saya jadi tahu warna dok, tahu bentuk, tahu angka, tahu huruf. Ya, tapi kita juga harus tahu, anak tahu angka dan huruf itu mestinya usia berapa sih? Gitu, ya. Kan kalau anak di bawah 2 tahun atau sekitar 2 tahun kan belum tugasnya dia untuk belajar angka dan huruf. Ya. Terakhir adalah anak terpapar multibahasa sebelum bahasa ibu dikuasai dengan benar ya. Jadi banyak juga pasien yang ngoceh sih ngomong gitu ya. Tapi dengan intonasi yang logat Melayu.
karena dia senangnya nonton Upin Ipin misalnya ya, atau tiba-tiba dia mengoceh menirukan suara film apa yang dia tonton ya, atau baby TV atau apapun. Nah, apa yang salah dengan screen time ini ya? Satu, karena stimulasinya satu arah, tidak interaktif. Orang tua atau pengasuh mengabaikan stimulasi bicara itu sendiri ya, karena anak hanya mendengar satu arah. Nah, kata atau kalimat yang didengar tidak sesuai dengan konteks aktivitas dan keseharian ya. Misalnya tiba-tiba anak bicara rinso pembersih pakaian gitu. Itu karena dia hanya mengulang apa yang dia dengar di iklan. Padahal nggak ada konteksnya sama sekali ya. Keempat, itu bukan bahasa yang dipakai sehari-hari. Kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang lagi. Tontonan yang di program-program itu kebanyakan bahasa Inggris tentunya ya. Kelima adalah menghalangi perkembangan interaksi dua arah. Dan perbendaraan kosakata yang terkait langsung dengan konteks dan makna kata itu sendiri ya. Dia tahu warna merah, tapi dia tidak paham bahwa yang warnanya merah itu adalah tomat, yang warnanya kuning itu adalah pisang, itu nggak nyambung ke situ gitu ya. Nah, jika interaksi dua arah terganggu, kontak mata dan kemampuan komunikasi dua arah akan sulit berkembang ya. Jadi anak akhirnya akan bicara hanya meniru, bukan untuk komunikasi. Oke. Nah, jadi sebagai kesimpulan, kenali tahapan perkembangan bicara anak ya, ini tugas kita sebagai orang tua, waspada terhadap red flags. Nah, ketiga, pastikan keterlambatan dan penyebabnya dengan berkonsultasi ke dokter ya. Nah, kalau udah memang ada masalah, ada keterlambatan, ya harus segera intervensi. Dan jangan lupa kita harus stimulasi perkembangan bicara dan bahasa itu secara alamiah. Ya, mungkin tepat 30 menit ya. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Acara saya kembalikan kepada moderator. Oh iya, satu lagi, hindari pemaparan screen time pada anak yang terlalu dini. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Handri, pemaparannya keren banget. Saya jadi tahu banyak hal nih. Kebetulan saya juga punya anak yang lagi aktif-aktifnya, baru umur 1 tahun 2 bulan. Gitu. Jadi tahu apa yang apa boleh, yang tidak boleh, ataupun yang perlu diwaspadai. Begitu. Jadi dari kesimpulan tadi dari pemaparan dokter, kita harus mengenali tahapannya dulu ya dok ya, tentang bagaimana perkembangan anak-anak kita berbicara, terus juga tentang stimulus otaknya juga, terus apa namanya, dari alergi juga ternyata bisa juga ya dok ya? Oh enggak, tadi saya tidak menyebutkan alergi sebagai salah satu penyebab. Tadi anggapan saja. Anggapan orang alergi anggapan itu? Beberapa orang tua. Oh oke. Padahal enggak ya sebenarnya ya. Oke. Terus udah gitu, dan yang paling mengkhawatirkan saat ini kan memang gadget ya dok ya? Iya. Gadget saat ini tuh luar biasa, apa namanya, kayaknya orang nggak bisa hidup gitu tanpa gadget, apalagi sekarang banyak anak-anak sekolah aja kan mesti school from home, banyak ngelihat layar kayak gitu, jadi memang itu juga perlu di ini ya, apa, batasi gitulah ya. Ya. Oke, so sekarang saya akan membacakan beberapa pertanyaan nih dok. Kebetulan udah ada banyak banget pertanyaan di chat, gitu. Ya, Oke, ini ada dari Mams Dian, anaknya usianya 3,5 tahun. Beliau ingin tahu pada sesi ini penjelasan pengaruh tontonan atau game ke otak anak di usia 1-3 tahun dan bagaimana cara kerja pengaruhnya. Apa ada pengaruh juga ke anak jadi sulit berkomunikasi? Ya, gitu. Tadi sudah saya paparkan secara garis besar. Jadi gini, tadi ada game juga ya. Yeah. Jadi sebetulnya ya rekomendasi dari American Academy of Pediatrics itu anak usia kurang dari 2 tahun itu nggak boleh dikasih screen time sama sekali. Ya. 2-5 tahun boleh 1-2 jam, tetapi itu pun harus didampingi. Ya.
Artinya didampingi adalah kita ikut bercerita apa yang dilihat anak tersebut gitu. Jadi apa yang dilihat itu menjadi punya makna gitu. Misalnya ada film Upin Ipin. Oh, iya tuh Upinnya lagi ngejar-ngejar Ipin karena ini. Oh, dia manjat pohon karena mau ambil ini gitu. Jadi ada konteksnya ya. Jadi kalau anak 1 sampai 3 tahun terpapar gadget, apalagi kalau kita kasih tontonan dan udah kita lepas gitu aja, anaknya pasif, itu nggak ada maknanya, nggak ada konteksnya. Tadi yang saya bilang, tidak ada interaksi dua arah, sehingga anak tidak terbiasa melakukan interaksi dua arah, anak juga tidak tahu satu kata itu dengan konteks dalam kalimat maupun dalam penggunaannya. Game juga hati-hati ya, game itu game permainan ya. Maksudnya permainan yang seperti apa ya? Permainan yang kayak berantem-beranteman gitu tentu tidak bagus ya, karena jangankan anak balita, tetapi anak usia SD pun juga dia belum bisa menentukan ini bener apa, ini boleh apa enggak sih, ini bener apa enggak gitu ya. Jadi tentunya tidak punya pengaruhnya tidak bagus ke otak anak ya. Jadi sehingga akhirnya game itu kan sudah diprogram ya, kalau aku mencet ini akibatnya ini, kalau aku mencet ini akibatnya itu, dan dia otaknya akan terbiasa seperti itu. Jadi begitu dia mengalami satu problem di luar, begitu dia gamenya di off, kemudian dia mengalami problem yang simple deh, misalnya dia coba main puzzle tapi nggak bisa, akhirnya dia ngamuk sengamuk-ngamuknya. Tantrum gitu ya, Dok? Ya, karena dia berpikir bahwa biasanya kalau aku tekan ini bisa masuk gitu. Padahal kan itu hanya di game, bukan di kenyataan sebenarnya. Jadi seperti itu. Bukan dalam arti radiasinya ya, tapi merusak proses kerja otak itu sendiri gitu. Jadi kayak kerja otaknya jadi taunya instan aja. Ya, saya mencet kalau ini. Kalau ini. Terbiasanya jadinya seperti itu ya, Dok ya? Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ada nggak faktor makanan yang mempengaruhi anak jadi sulit berkomunikasi? Walaupun tidak keluar alergi fisik, yang tadi dokter bilang alergi sebenarnya nggak ada ya untuk speech delay gitu. Ya, tadi saya sudah utarakan ya, organ di tubuh kita itu yang berperan dalam proses bicara, perkembangan bicara tuh apa aja sih? Telinga, otak, sama organ oromotor. Ya. Nggak ada disebut-sebut alergi, nggak ada disebut-sebut faktor makanan. Ya, jadi yang utama adalah itu gitu. Ya, jadi alergi makanan sama sekali nggak ada bukti ilmiahnya bahwa mempengaruhi proses perkembangan bicara anak. Jadi yang penting diketahui adalah yang penting itu stimulasi gitu. Ya, bicara bahasa itu stimulasi yang penting, lingkungan yang kondusif. Ya. Demikian juga dengan keterampilan motorik halus. Anak itu mesti diajarin gitu. Kalau nggak diajarin, nggak stimulasi, dia belum tentu bisa dengan sendirinya. Beda dengan perkembangan motorik kasar. Anak bisa dari secara alamiah ya bisa aja dia duduk, bisa aja dia berdiri, bisa berjalan kalau tidak ada kelainan saraf yang lain gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya ya dengan istilahnya makanan yang asupan yang nutrisi tentu penting ya. Makanan yang bergizi tentu penting, tapi tidak hanya untuk perkembangan bicara tentunya, untuk perkembangan otak secara keseluruhan. Ya. Untuk supaya dia bisa gesit, bisa kalau diajarin itu cepat ngerti, bisa punya fokus yang bagus, itu tentu nutrisi juga penting, tapi tidak khusus terhadap perkembangan bicara. Oke. Ya. Mudah-mudahan terjawab ya, Mams Dian ya. Nah, sekarang dari Mams Erika. Pertanyaannya adalah, selamat sore, anak saya umur 12 bulan. Mau tanya, di awal kan di diagram itu dijelaskan grafik ya, Dok ya? Nah, apakah kalau setelah grafiknya turun itu artinya sudah telat untuk distimulus atau bagaimana? Oke, ya ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi gini, jadi itu kan satu percepatan ya. Jadi golden periodnya itu kapan ya? Jadi kan itu udah ketahuan ya. Setelah itu tentu masih bisa distimulasi, tapi responnya tidak secepat pada masa-masa awal gitu. Tentu masih bisa distimulasi, harus ya. Tapi ya itu tadi, respon anak itu terhadap stimulasi tidak sebaik, tidak secepat otak pada masa-masa yang golden period itu tadi gitu.
Ya. Jadi samalah kayak kita belajar piano gitu ya. Nah, kan kalau kita masuk ke YPM tuh syaratnya adalah kurang dari 12 tahun gitu. Itu memang secara neuroscience memang masuk akal. Karena kalau di atas 12 tahun, plastisitas atau fleksibilitas otak kita itu dalam mempelajari suatu keterampilan tertentu udah terbatas gitu. Ya, jadi boleh belajar, seumur saya pun boleh belajar piano ya tentu boleh-boleh aja, tapi tentu akan lebih sulit ketimbang anak kecil gitu. Ya. Lebih lama ya dok ya? Lebih lama ya. Makanya kalau belajar bahasa kan juga gitu. Belajar bahasa memang sebaiknya usia SD ya. Jangan kayak udah kayak kita gini kan sama semua proses belajar seperti itu sebetulnya. Ya. Oke. Ini ada yang mau raise hand nggak nih? Moms atau dads mau bertanya langsung ke Dr. Handri boleh loh. Sebelum ada yang raise hand, saya masih bacakan yang di chat ya dok. Ya. Ya, ini dari Moms Amanita, anaknya umurnya 22 bulan. Anak saya sudah 22 bulan tapi hanya bisa bilang 5-8 kata. Cara mengatasi stimulasinya bagaimana ya? Jika disuruh buat manggil, ini siapa tapi nggak mau jawab. Ya gitu. Tapi dia tahu ibu bapak dan orang sekitarnya. Hanya menunjuk saja. Ya. Sementara saat ini diasuh oleh orang tua. Jadi Mom Samanita dan suaminya itu bekerja. Oke. Ya, kalau saya perhatikan ya, banyak juga sih anak-anak kita ya yang umur 18 sampai 24 bulan itu belum banyak kata-kata atau belum sama sekali. Rata-rata tuh paling banyak emang sekitar 10 sampai 15 kata ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di Denver gitu ya. Tapi jangan kecil hati ya, umur segitu yang penting dia sudah ngerti kita ngomong apa, dipanggil noleh, ditanya sudah mengerti mana mama, mana papa, mana gambar ini, mana gambar itu, mana rambut, mana mata. Artinya perkembangan bahasa reseptifnya itu sudah berkembang ya. Biasanya nunjuk ya, kalau dia mau menyatakan sesuatu dia juga nunjuk. Itu saya tidak terlalu khawatir. Terus kita juga lihat kontak matanya bagus atau enggak. Kalau cuma tinggal belum banyak ngomong, ya stimulasi aja dulu. Yang penting jangan dikasih screen time. Okay? Dan ajaklah anak itu bicara mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, jadi pergunakanlah kesempatan kapanpun untuk mengajarkan kata-kata baru. Ya, apapun, kata benda, kata kerja, kata sifat. Ya. Ngajarin anak ngomong tuh nggak harus terus maksa bilang, ayo ikutin bunda makan gitu, nggak usah. Ya, kita terus aja bicara terus ya. Nanti juga kalau dia udah penuh tuh di otaknya, nah itu akan pada satu saat dia akan keluarkan satu persatu ya. Yang penting lagi juga bentuk apapun komunikasi anak itu harus kita tanggapin. Ya misalnya gini, anak cuma ngomong mam atau mamam, oh iya kamu mau maem buah ya gitu. Jadi anak itu kalau dihargai, dia mengerti bahwa dia berusaha berkomunikasi itu akan senang banget sehingga dia juga merasa terpancing untuk ngomong lagi gitu. Artinya segala ocehan anak itu harus ditanggapi gitu. Ya jadi distimulasi aja dulu ya. Nanti jadi selain lagi usia 2 tahun gitu ya. Iya. Jadi selain kita cerewet juga itu ya, Dok ya. Namanya menanggapi, memberikan apresiasi gitu ya. Menanggapi apresiasi. Kedua, jangan lupa kalau ngomong sama anak balita jangan cepet-cepet. Nah, itu kadang-kadang ibu-ibu ya, anak tuh perlu waktu untuk mencerna ibuku ngomong apa sih. Terus kalau anak itu mau berespon, kita sabar nungguin. Mau ngomong apa ayo gitu kan. Nah, terus kalau ada kakaknya yang suka menyela pembicaraan komunikasi antara kita dengan si adik, itu juga jangan ya. Karena lama-lama adiknya malas ngasih respon gitu. Terus sering juga tuh kakaknya umurnya cuma terpaut 1 atau 3 tahun, terus kalau kita nanya sesuatu ke anaknya, kakaknya yang jawab. Jadi kakaknya yang jawab, itu juga nggak boleh gitu. Jadi hargailah usaha anak untuk berkomunikasi gitu. Jadi tiap anak punya waktunya masing-masing lah istilahnya. Oke. Ya,
Nah, masih belum ada nih Bu yang mau bertanya langsung nih Dok. Nggak apa-apa. Oke, saya bacain aja chat lagi ya. Dari ayah nih, dari Bapak Agung Budiman. Apa namanya, anaknya berusia 16 bulan gitu. Tapi saat ini belum mau menirukan ucapan orang di sekitarnya dan kurang fokus saat bermain atau diajak bicara. Bagaimana, apakah itu normal dan bagaimana stimulasinya? Terima kasih. Oke. Nomor satu, sekali lagi nggak boleh screen time, ya. Screen time itu sangat mengganggu ya. Tadi pagi saya punya pasien cerita, ibunya umur 12 bulan, anak saya sudah bisa manggil bapak ibunya. Setelah itu diasuh oleh pengasuh, dikasih gadget segala macam, itu semua kemampuan hilang pada usia 17 bulan ya, dalam waktu singkat hilang. Oke. 16 bulan yang penting dia dipanggil sudah noleh, ditanya papa mana, mama mana, sudah tahu ya. Kemudian juga sudah kadang-kadang sudah mengocet yang cukup berarti, misalnya mam, mi dan sebagainya. Yang penting reseptifnya dulu dinilai, udah ada atau belum ya. Kalau meniru umur segitu belum ya, belum. Jadi meniru tadi kan di atas berapa, usia 2 tahun ya. Yang jelas dia belum, kadang-kadang dia mengoceh satu hal untuk maksud tertentu. Misalnya dia bilang semua hal tuh aci gitu, aci gitu. Itu sih kita tahu juga, tapi kita perbaiki juga. Oh itu nasi maksudnya ya, kalau ini minum bukan aci gitu. Jadi mengajarin anak bicara itu bukan dengan menyuruh dia menirukan kita ngomong, enggak. Caranya itu tadi, terus stimulasi. Ocehannya harus ditanggapi, harus dimengerti, harus dimaknai gitu. Ya. Oke, nah ini ada yang bertanya langsung nih. Ibu Mam Shania Ramanda, saya unmute dulu ya. Ya. Ya, silakan, Mam. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore. Iya, Dok, mau tanya, anak saya itu sekarang umurnya kurang lebih 14 bulan. Awalnya saya mencurigai anak saya itu spesial atau autis gitu ya, Dok ya. Terus umur 11 bulan, kebetulan saya bawa ke klinik anakku BSD. Saya ketemu dokter waktu itu. Terus kata dokter, karena pada saat itu anak saya nangis, tiba-tiba bapaknya langsung ngasih gadget, dokter langsung bilang, nah itu Bu alasannya kenapa anak ibu yang tadinya mau dadah, tiba-tiba jadi hilang kemampuan dadah atau say hello dan lain-lain, dia nggak mau, terus hilang gara-gara gadget. Nah, sampai sekarang kurang lebih itu 5 bulan, saya udah stop screen time untuk anak saya, Dok. Tapi tetap mungkin karena dia sekarang udah bisa jalan ya, Dok. Jadi makin susah diajak untuk diem ya gitu. Maksudnya saya kontak mata sama dia, fokus maksudnya buat ngomong, ngajarin dia ini misalnya ini ikan gitu. Dia susah karena dia maunya kabur terus gitu. Cuman dia udah mau menunjuk apa yang dia mau. Kalau ditanya mau minta apa, dia mau. Terus kalau saya suruh kasih ini ke ayah, kasih ini ke paman, dia mau sih, Dok gitu. Tapi ngerti, cuman dia baru bisa nyebut iya, dia baru bisa nyebut ayah gitu. Apakah memang termasuk speech delay atau enggak ya, Dok? Apa harus diintervensi? Berarti sekarang umur 21 bulan ya? 14, Dok, 14 bulan. Sekarang umur berapa? 14 bulan. 14 bulan sudah bisa mengerti perintah dan melaksanakan, itu udah bagus ya. Perkara dia nggak bisa diem ya, semua anak balita nggak bisa diem. Tapi belum bisa ada kata yang berarti gitu loh, Dok. Ya tadi kan saya bilang rata-rata anak kita itu nggak sama ya, rata-rata di bawah dari apa yang ada di buku-buku gitu. Nah, tapi yang penting fungsi bahasa reseptifnya sudah bagus tuh. Dengan perintah, ekspresif nonverbalnya juga sudah jalan. Nah, satu lagi, kalau cara menstimulasi dan mengajak bermain anak itu, kita harus mengikuti anak tersebut. Bukan dia yang ngikutin kita. Misalnya gini, dia lagi asik main mobil-mobilan gitu.
Iya. Jangan langsung diambil terus, yuk kita ini yuk. Nih Bunda punya buku gambar binatang nih gambar kucing. Dia nggak akan perhatikan itu. Tapi kita masuk ke apa yang sedang dia perhatikan. Oh iya, kamu pegang mobil-mobilan ya nak ya, warnanya merah. Tuh bisa dinding tuh kan ada rodanya. Rodanya bentuknya bulat. Warnanya kuning. Bunyi nih mobilnya gitu. Itu akan lebih, anak kita akan lebih fokus dengan apa yang ibu katakan gitu. Dan akan bertahan. Nanti kasih itu perhatiannya cuma sebentar, ntar dia berpindah lagi. Ya kita juga mesti pindah lagi gitu. Jadi itu perbaiki cara mainnya. Baik dok. Ya, tapi untuk fokus matanya? Fokus, yang penting ya tadi dengan dia mengerti perintah itu udah cukup fokus Bu. Baik dokter. Terus kalau mau ngajak main juga hal-hal yang membuat distraksi disingkirin dulu. Nah ini satu lagi nih orang tua suka lupa. Semua mainan dikeluarin gitu kan. Jadi kalau kita mau ngajarin satu mainan jadi bingung anaknya, jadi nggak fokus. Kalau mau kita mau ngajak main ya satu dulu gitu. Kalau kita mau ngajak nyanyi ya yang distraksinya di itu deh, di segala hal yang membuat distraksi itu dihilangkan ya. Atau kita ikutin aja anaknya mau main apa gitu. Jadi artinya cara bermainnya yang diperbaiki dulu gitu ya. Tapi kalau 14 bulan udah bisa seperti apa yang Ibu bilang itu udah bagus gitu. Baik dokter. Gak perlu terapi, ajak main dulu yang benar ya. Iya, makasih dokter. Makasih Mbak Dea. Iya, nih ada lagi nih dok yang raise hand. Ya. Mams Marantika. Sebentar, saya unmute. Ya, silakan. Selamat sore, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, saya ingin bertanya. Saya ke klinik anakku, ketemu dokter, waktu itu anak saya umur 19 bulan. Dengan keluhan, dia waktu itu memang bahasa ekspresifnya dia sudah mengerti. Jadi kalau disuruh dia mengerti apa yang... ekseptifnya itu dia sudah mengerti. Kalau kita suruh dia bisa melaksanakan sesuatu. Kalau ditunjukin orang dia bisa menunjukkan bagian-bagian tubuhnya juga dia bisa. Tapi untuk bicara langsungnya katanya memang waktu itu yang baru dia ucapkan hanya satu kata. Jadi dia baru panggil ayahnya saja. Untuk kata-kata yang lain belum ada. Kemudian saran dari dokter seperti yang tadi dijelaskan, stimulasi, ajak bermain, seperti itu. Kayak satu lagi yang saya ingat waktu itu dokter menanyakan apakah anaknya bisa mengangguk atau menggeleng jika tidak ditanyakan sesuatu yang dia suka atau yang dia tidak suka. Pada saat itu umur 19 bulan dia belum bisa dok. Tapi sekarang usianya 21 bulan, masuk 22 bulan, dia sudah bisa. Dan sudah bertambah sekitar 2 kata yang dia bisa. Itu apakah ini termasuk perkembangannya dok? Atau masih perlu stimulasinya yang saya lakukan ini masih kurang atau bagaimana dok? Dan sekarang umur berapa ya? 21 dok. 21 bulan, baru berapa kata? Sekitar 3 atau 4 kata dari tapi satu apapun kata. udah ngerti ya? Iya, kalau perintah apapun dia sudah mengerti. Udah apa yang dia mau? Stimulasi terus. Oh ya, jangan lupa kalau anak bisa memberikan respon, apalagi respon yang verbal ya. Pinter, anak ibu pinter tuh, anak tuh seneng gitu. Jadi makin terpancing untuk mau memberikan respon dalam bentuk verbal. Gak apa-apa, stimulasi aja terus, ya. Baik dok. Satu lagi dok, nanti kan menurut kemarin dokter bilang 24 bulan akan dievaluasi lagi, ketemu dokter lagi. Pada saat 24 bulan itu apakah nanti akan masuk langsung, misalnya dia perkembangannya masih di bawah yang normal, apakah langsung masuk dalam tahapan terapi wicara atau bagaimana dok? Ya bisa aja nanti kita lihat umur 24 bulan, kalau masih ketinggalan, ya ekspresifnya kita bisa berikan terapi wicara, bisa aja. Ya. Tapi 3 bulan lagi kan masih lama loh, buat anak balita itu 3 bulan bermakna banget gitu. Oh iya, baik dok. Terima kasih banyak dok. Ya. Terima kasih Mbak Dea. Ya. Oke, so far belum ada lagi nih dok yang raise hand. Kita masih ada waktu
11 menit, saya akan bacakan di chat lagi ya, Dok. Yuk. Oke, ini dari Ibu Astari. Anak saya umurnya 18 bulan. Saat ini hanya bisa mengucapkan kata mama, papa, apa ini, gitu. Sambil menunjuk ke objeknya, gitu. Semenjak umur 15 bulan sudah jarang menyebut kata mama, hanya menyebut papa. Dan apa-apa, bahkan benda disebut papa. Anak saya juga tidak mengikuti perkataan yang saya ucapkan, tapi mengerti apa yang saya ucapkan. Misalnya saya bilang jam, anak saya langsung menoleh ke arah jam, tapi tidak pernah menirukan ucapan saya. Dari kecil sering video call dengan papanya, bahkan sudah terampil memainkan HP mamanya dari umur 12 bulan. Apakah ini sudah termasuk red flags? Apakah paparan gadget, hanya mainkan layar HP, tidak melihat YouTube, juga termasuk penyebab keterlambatan bicara? Bagaimana cara menstimulasinya? Terima kasih. Ya, 18 bulan itu yang penting fungsi bahasa reseptifnya sudah berkembang ya. Dia udah ngerti, kita tanya apa, sudah bisa menunjuk. Kata mungkin juga tadi anak-anak kita memang agak terlambat dibandingkan dengan yang ada di buku-buku. Tapi kalau sudah ada 5 kata atau lebih berarti itu sudah cukup baik. Yang penting dia sudah mengerti, kontak matanya ada. Kalau kita perintah, kita suruh, kita tanya, dia sudah bisa menjawab dengan nonverbal, menunjuk atau menoleh ke arah yang kita ke benda atau orang yang kita tanya ya. Video call nggak apa-apa, kan ada gambar bapaknya, karena itu adalah bentuk komunikasi juga tentunya. Tapi jangan sampai anak berlama-lama megang gadget, karena begitu anak itu luar biasa kemampuan belajarnya, jangan heran. Kalau dia sudah bisa mencari sesuatu di gadget, itu dia akan lebih tertarik pada itu, sehingga dia tidak tertarik untuk bermain dengan ibunya, tidak tertarik untuk meniru perkataan ibunya, tidak tertarik diajak main gitu ya. Jadi kalau udah video call ya udah ambil lagi gitu ya. Jadi dan tadi sudah saya utarakan bahwa ngajarin anak ngomong itu tidak dengan menyuruh anak meniru apa yang kita ucapkan, tidak seperti itu ya. Tapi teruslah bicara, teruslah menstimulasi anak secara dua arah ya. Tadi sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya kayaknya. Oke, ini ada yang raise hand lagi nih dengan Mom Tami. Sebentar saya unmute. Ya, oke. Diklik unmute-nya, Mom. Unmute. Iya. Oke, makasih Mbak Dea. Assalamualaikum, Dokter Andri. Ya. Iya, Dok, anakku ini sekarang jelang 20 bulan, jadi 19 menuju 20. Ketemu Dokter Andri itu bulan lalu dengan sama ya keluhannya. Kalau aku tuh jadi deg-degan nih setelah dengar pemaparan materinya dokter, bahwa setelah aku setelah dengar materinya tadi tuh ternyata anakku kayaknya udah masuk red flags nih dok. Soalnya apa? Karena fungsi reseptifnya kok kayaknya bener-bener sangat kurang sih aku bilang. Jadi kalau misalkan dia sedang main, aku panggil segala macam tuh belum mau nengok gitu. Terus kalau misalkan waktu itu dokter menyarankan mainnya itu sekarang harus bertujuan gitu kan, nggak boleh dibiarin main bebas gitu. Pokoknya sambil diajarin segala macam itu sudah coba. Nah, kalau misalkan dia sedang fokus, nah bisa tuh ngikutin saya. Cuman kalau dia lagi main biasa gitu tuh saya panggil atau saya coba alihkan segala macam tuh sangat susah gitu untuk mencari perhatiannya dia itu. Terus menunjuk itu hanya yang dia mau. Jadi kalau misalnya saya mana ayah mana itu nggak mau, nggak ada respon gitu, masih ya suka-suka gitu. Nah, terus dokter minta ketemu lagi itu nanti di 21 bulan. Cuman setelah tahu teorinya kok jadi malah deg-degan ya. Jadi saya mau nanya gimana nih dok? Apakah saya perlu, anaknya udah butuh observasi lebih lanjut gitu ke klinik? Atau apa dulu nih langkah yang harus saya selesaikan dulu 2 bulan ini? Saya lihat kapan ya? 2 bulan yang lalu? Bulan lalu dok. Bulan lalu. Jadi
Kalau anak-anak yang masih kecil ya, masih kecil itu artinya antara 12 bulan sampai 20 bulan, itu biasanya kalaupun dia telat bicara, tapi saya lihat kontak matanya masih ada, fungsi bahasa reseptifnya juga sudah berkembang, saya akan lebih men-encourage orang tua untuk memberikan stimulasi dulu, memperbaiki cara bermain ya. Nah, jadi gini, anak itu kalau lagi fokus ya, lagi main sesuatu gitu, ya emang dia belum bisa multitasking dalam saat yang bersamaan. Jadi artinya tadi saya bilang, kalau mau ngajarin sesuatu tuh ikutin anaknya. Anaknya lagi main apa sih gitu. Jadi jangan misalnya jangan tiba-tiba manggil dia lagi asik gitu. Ya enggak dong. Jadi kita manggil emang maksud kita ada maksud tertentu gitu. Kalau main sama anak itu ikutin anaknya ya. Jadi misalnya dia lagi main main menumpuk-numpuk sesuatu. Ya udah kita ikut aja. Oh iya kamu tumpuk-tumpuk itu ya kotak-kotak ya. Dari yang besar dulu baru kecil. Nanti kalau nggak jatuh. Tuh kan jatuh gitu. Jadi dalam satu peristiwa dalam kurang lebih 5-10 menit tuh dia bisa belajar kosakata kotak, besar, kecil, jatuh gitu. Jadi seperti itu. Jadi sambil cara main kita tuh diperbaiki ya. Kemudian jangan lupa lagi anak balita itu nggak bisa diem ya. Jadi kalau yang sudah pernah terapi sensori integrasi akan lihat bahwa anak itu disuruh bergerak ya, tapi yang bertujuan. Nah, kita juga punya anak yang tidak diterapi pun, anak yang biasa aja deh, anak balita itu harus dikasih kesempatan bergerak gitu. Ya. Jadi kalau dia bebas, dia puas bergeraknya tentu yang bertujuan nih, jalan atau lari, naik turun tangga, lompat di trampolin barangkali. Itu dia zat-zat kimia di otaknya juga akan lebih stabil, sehingga zat kimia untuk fokus pun juga akan lebih berkembang gitu. Jadi itu saling berkaitan juga antara fokus dan hiperaktif, jadi gitu. Jadi dilihat lagi apakah anak ibu kurang dikasih kesempatan untuk gerak gitu. Itu juga ya. Ya kalau emang takut nggak usah nunggu 21 bulan ya udah boleh dibawa lagi ya. Ya, jadi saya menentukan perlu terapi atau enggak, saya harus interaksi sama anaknya, harus lihat anaknya. Tapi yang penting cara bermain dulu kita perbaiki ya. Ikutin anaknya aja, anaknya mau ngapain ya udah. Anaknya kita lah misalnya sambil jalan pagi gitu. Ih, Dek, tuh ada tukang sayur lewat tuh, dia teriak sayur gitu ya. Tuh, tukang sayurnya bawa gerobak. Dalam satu rentetan kita ngomong tuh dia belajar banyak hal. Besok ibu ngomong gitu lagi, besok ngomong gitu lagi. Ya lama-lama kosakatanya nambah. Oke. Baik. Oh, sama satu lagi dok. Tadi kan ada penyebabnya yang kedua itu tadi disability intelektual. Intelektual. Nah, itu selain itu kan penyebabnya ya, Dok. Nah, ciri-cirinya lagi selain yang menandakan dia punya disability intelektual itu apa, Dokter? Ya tadi kan saya bilang kalau anak balita itu istilahnya adalah global developmental delay. Kalau anak-anak itu perkembangan yang lain pun juga terlambat. Motorik terlambat, ya. Kemudian juga motorik halusnya juga terlambat. Jadi nggak cuma bicara aja. Jadi bareng ya, ada beberapa hal yang juga telat gitu ya? Baik. Makasih Dokter Andri, makasih Mbak Dea. Iya, terima kasih Mbak Tami. Nah, sebenarnya masih ada 2 menit, Dok. Masih boleh ya satu pertanyaan lagi, Dok? Ya, ini dari Mam Risa. Anak saya laki-laki usia 19 bulan, bisa mengucapkan kata kurang dari 20 kata. Dok bertanya, ada anak laki-laki maturation delay dibatasi sampai usia berapa yang dikatakan terlambat bicara dan harus ditindaklanjuti untuk diterapi bicara? Ya, itu tadi anaknya ibu umur berapa tadi? 19 bulan. Udah bisa 20 kata ya? Kurang dari 20 kata udah bagus ya, Dok ya? Udah bagus.
maturation delay itu benar-benar belum ngomong ya sampai di bawah 2 tahun. Tapi udah ngerti semua, kita tanya apa ngerti, pengen apapun dia tunjuk, apa benda apa yang dia tunjuk, ditanya, disuruh apapun dia ngerti dan melakukan. Ditanya apa juga dia nunjuk benda yang kita tanya, cuman belum ngomong. Ditunggu kapan? Ya kita lihat umur 2 tahun ya. Ada yang bilang biarin aja, nggak usah terapi, ntar juga ngomong sendiri. Kalau saya lebih baik umur 2 tahun kita lihat. Kalau emang belum, ya kita terapi. Nah, biasanya kalau emang betul-betul maturation delay, di terapi sebentar aja udah toto ngomongnya panjang gitu. Ya. Jadi seperti itu. Biasanya anak-anak begini sekali ngomong terus panjang. Harusnya biasanya kayak gitu ya, Dok. Di stimulusnya seperti itu ya, Dok ya. Iya. Jadi belum bisa dikatakan apa namanya maturation delay ya. Ya semua batasannya sih 2 tahun ya. Oh berarti 2 tahun itu udah terlihat sebenarnya ya apakah dia speech delay, maturation delay, seperti itu ya Dok ya? Ya itu untuk penyebab itu adalah tugas dokter untuk menentukan ya. Yang tua nggak bakalan bisa melihat penyebab. Deteksi lah ya. Oke. So jadi intinya kalau dari semua lagi-lagi orang tua harus kreatif ya Dok ya. Ngajak main, terus udah gitu ngajak berinteraksi, interaksi 2 arah seperti itu ya Dok ya. Terus udah gitu screen time juga itu perlu diwaspadai dan dibatasi. Sebaiknya umur kurang dari 2 tahun itu tidak dikenalkan dulu ke gadget apapun ya Dok ya. Oke. Nah, sekarang waktunya kuis nih Dok. Oke, ada salah satu pertanyaan. Jadi kuisnya adalah nanti boleh dijawab di chat cepet-cepetan ya, moms, dad, cepet-cepetan. Dan hadiahnya nih menarik banget, dapat free 1 kali konsultasi bersama Dr. Handri melalui video call, gitu. Nah, kuisnya ada 2 pertanyaan, jadi mungkin bisa ada 2 pemenang. Yang pertama, cepet-cepetan ya Mam, tulis di chat nih. Akan dilihat oleh Ibu Nani selaku manajemen klinik anakku. Oke, pertanyaan pertama, salah satu penyebab keterlambatan bicara ini apa nih? A. Alergi makanan, B. Tongue tie, C. Autism, D. Keterlambatan motorik. Wah, langsung. Banyak ini. Oke, yang pertama itu Pak Agung. Bu Nani. Hai. Ya, Pak Agung ya Bu Nani ya? Yang pertama. Betul. Ya, selamat Pak Agung. Dapat 1 free konsultasi sama Dr. Handri ya, nanti bisa langsung ke klinik anakku. Nah, pertanyaan kedua, ayo cepat-cepatan lagi. Cepat-cepatan jari. Salah satu red flags perkembangan bicara anak, tidak ada kata pada umur 12 bulan. A. B. Tidak ada babbling usia 10 bulan. C. Tidak ada biaya babbling, menunjuk, atau mimik yang baik pada usia 12 bulan. D. Tidak ada kalimat usia 18 bulan. Ya, belum ada yang benar. Jawabannya. Belum ada yang benar, Ibu. Coba dibacain lagi jawabannya. Coba dibacain aku. Salah satu red flag perkembangan bicara. Yang A, tidak ada kata pada umur 12 bulan. B, tidak ada babbling usia 10 bulan. C, tidak ada babbling, menunjuk, atau mimik yang baik pada usia 12 bulan. D, tidak ada kalimat usia 18 bulan. Bu Nani?
Yes. Siapa nih? Ada Ada Tami ya? Tami, betul. Tami. Tami. Moms Tami, selamat. Oke, jadi pemenang pertama tadi ada Bapak Agung dan pemenang kedua ada Ibu Tami ya, mendapatkan free hadiah konseling dengan Dokter Handri melalui video call. Seperti itu. Nanti bisa langsung ke Bu Nani ya, Bu. Iya, nanti saya akan japri untuk 2 pemenang untuk kita buat janji dengan Dokter Handri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, jadi apa nih, Dok, tips-tipsnya sebelum kita mengakhiri acara? Ya, jadi untuk para bapak dan ibu, bapak-bapaknya nggak banyak kali ya, bapak dan ibu Ada 2. hadir di acara sore ini, jadi jangan lupa bermain dengan anak ya. Jadi bermain itu kita ngajak bicara, ngajak main, mengajarkan banyak hal. Jadi tugas kita sebagai orang tua atau pengasuh adalah memuaskan rasa ingin tahu anak ya. Emang capek fisik, capek mulut ya, tapi itulah yang diperlukan seorang anak dalam perkembangan bicara bahasanya. Ingat bahwa segala gadget itu atau TV hanya media, artinya itu hanya alat. Pun kalau mau kalaupun memaparkan pada screen time itu harus didampingi ya. Karena dengan didampingi, tadi karena ada pertanyaan nih, kalau dengerin lagu-lagu atau murotal boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, itu salah satu cara. Tapi tetap ada orang tua yang mendampingi, yang menjelaskan bahwa apa yang kamu dengar itu apa, nak? Itu surat apa? Itu doa apa? Kalau kita mau makan, ya. Dan tunjukkan sesuatu yang memang bisa dimengerti anak gitu, ya. Lagu boleh-boleh aja, tapi jangan terus-menerus. Pun juga kita harus ikut menyanyi, ya. Jadi gitu. Jadi itu hanya alat, ya. Bermain, ya. Itu kita mesti peka sama anak, kebutuhan anak itu apa sih, ikutin aja main cara apa yang lagi diminati anak tersebut, ikutin. Jadi mesti luas, mesti kreatif, nggak harus pakai mainan yang mahal. Apa yang ada di sekeliling anak itu, apa yang ada di lingkungan kita itu selalu semua menarik buat anak. Anak tuh semua pengen tahu, apapun dia ingin tahu. Nah itu tugas kita untuk memberitahu itu apa. Ya, jadi nggak harus ke tempat yang mahal, nggak harus ke mainan yang mahal. Yang sederhana bisa, tergantung kitanya untuk memperkenalkan hal-hal baru tersebut. Jangan lupa dengan bermain, memperkenalkan hal-hal baru itu juga merangsang perkembangan bicara bahasa anak. Ya. Dan itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Ya, mungkin dari saya itu saja, Mbak Dea. Oke, terima kasih banyak Dokter Handri atas paparannya. Menarik dan sangat-sangat luar biasa tips and triknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.